Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Bu Vera selalu berdoa semoga kita semua, Bu Guru sekeluarga, Ananda sekeluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini Bu Vera akan menyampaikan materi IPA di tema 3 subtema 1. Sekali lagi, Bu Vera akan menyampaikan materi IPA di tema 3 subtema 1. Pada subtema 1 ini, pelajaran IPA akan membahas tentang pelestarian sumber daya alam dan juga bagian-bagian dari tumbuhan. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai video pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Biar berkah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Baik Ananda, silahkan bersiap menyimak. Tadi sudah dicatatkan, sudah disalin kan catatan yang Bu Guru berikan. Catatannya silahkan disimak ya anak-anak. Mari kita mulai. Yang pertama adalah pelestarian sumber daya alam. Anak-anak, seperti materi yang sudah Bu Guru jelaskan sebelumnya di pelajaran yang lain, karena memang tematik itu materinya saling terkait, saling berhubungan ya. Sumber daya alam yang tersedia di alam atau di bumi ini anak-anak ada dua jenis ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita selaku manusia banyak sekali memanfaatkan sumber daya alam, baik itu yang dapat diperbarui ataupun yang tidak dapat diperbarui. Nah, anak-anak, karena kita sering menggunakannya, maka kita juga harus bisa mengelola sumber daya alam itu secara bijaksana dan dengan memperhatikan lingkungan sekitar kita. Anak-anak, manusia atau kita ini anak-anak wajib menjaga kelestarian alam dengan memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan aturan dan dengan etika atau perilaku yang benar. Jadi kita tidak hanya mengambilnya saja, mengolahnya saja tanpa memikirkan proses kelestarian sumber daya alam tersebut. Nah, apa itu pelestarian alam atau pelestarian sumber daya alam? Pelestarian adalah upaya pengelolaan sumber daya alam. Jadi, pelestarian itu upaya pengelolaan sumber daya alam dengan tujuan agar dapat mempertahankan sifat dan bentuk dari sumber daya alam serta perubahan yang terjadi pada sumber daya alam itu benar-benar karena perubahan alam. Jadi bukan karena kerusakan yang dilakukan manusia. Jadi itu ya tujuan dari pelestarian. Nah, pelestarian sendiri anak-anak, pelestarian sumber daya alam itu dapat dilakukan melalui dua cara. Nah, pelestarian dapat dilakukan melalui dua cara. Cara yang pertama yaitu cara pencegahan atau disebut preventif. Dan cara yang kedua adalah perbaikan atau kuratif. Preventif atau pencegahan ini maksudnya begini anak-anak. Jadi kita selaku manusia melakukan beberapa kegiatan atau perbuatan yang kita lakukan sebelum terjadi kerusakan. Itu namanya preventif atau pencegahan. Nah, apa saja upaya pelestarian secara preventif atau pencegahan itu? Disimak ya bukunya, seperti penambahan areal hutan. Jadi kita hendaknya tidak hanya menambah area-area pemukiman, tapi kita juga hendaknya menambah areal-areal yang akan ditanami pohon, gitu ya. Kemudian pembuatan terasering pada lereng atau pada tanah berbukit. Terasering itu sistem pertanian berunda anak-anak. Kita sering kan melihat di Bali bagian mana itu ya, sistem pertaniannya kan berunda gitu, nah seperti tangga turun. Nah itu namanya terasering.
Sistem pertanian terasering ini pada tanah berbukit itu tujuannya untuk menghindari longsor. Jadi bentuk tanahnya berundak, ketika air hujan turun atau air mengalir itu mengalirnya pelan-pelan, jadi tidak melongsorkan tanah tersebut. Makanya pembuatan terasering pada lereng atau tanah berbukit itu sangat dibutuhkan pada jenis tanah yang berbukit-bukit. Selanjutnya adalah kita dapat mencegah kerusakan alam dengan cara kita menggunakan sumber daya alam itu sebaik mungkin, sebijaksana mungkin, sehemat mungkin. Contoh nih ya, penggunaan bahan bakar. Jika kita memang bisa menempuh suatu jarak dengan berjalan kaki atau menaiki sepeda gayung atau sepeda angin itu ya, sebaiknya kita menggunakan itu daripada kita menggunakan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar minyak. Selanjutnya, upaya pelestarian selanjutnya adalah perbaikan atau kuratif. Nah, upaya perbaikan ini anak-anak kita kerjakan jika, mohon maaf, sudah terjadi kerusakan. Nah, biasanya kan gitu ya. Kalau rusak dulu baru kita perbaiki. Tapi sebisa mungkin memang usahanya itu pencegahan atau preventif dibandingkan usaha perbaikan atau kuratif. Nah, apa saja yang termasuk upaya kuratif atau pencegahan itu? Misalkan contoh ya, kerusakan hutan karena penebangan pohon secara liar. Nah, itu sebaiknya dilakukan rehabilitasi anak-anak atau perbaikan hutan dengan cara melakukan reboisasi atau penanaman kembali pada lahan yang sudah gundul. Nah, itu ya upaya-upaya pelestarian alam, terutama erat hubungannya dengan pelestarian tumbuhan. Nah, anak-anak, kenapa tadi kita membahas itu tentang tumbuhan? Karena anak-anak, hutan atau pohon itu sangat banyak manfaatnya bagi makhluk hidup, bagi manusia terutama ya, karena hutan atau pohon itu salah satu perannya itu menjaga siklus air anak-anak. Jadi ketika hujan turun, hujan masuk ke dalam tanah itu diresap oleh akar tanaman atau akar pohon anak-anak. Bayangkan jika banyak pohon yang ditebang atau rusak, nah tempat resapan air itu semakin berkurang. Nah, itu juga yang bisa mengakibatkan banjir, bisa mengakibatkan tanah longsor ya anak-anak ya. Nah, selain itu, selain sebagai tempat penyimpanan cadangan air, pohon itu juga sangat bermanfaat karena pohon itu anak-anak dapat menyerap polusi udara atau polutan atau penyebab dari polusi udara, misalkan asap kendaraan, asap pabrik, asap pembakaran sampah lah, itu semua dapat diserap, karbon dioksidanya bisa diserap oleh pohon. Nah, kemudian pohon akan menghasilkan oksigen. Nah, oksigen itu sangat bermanfaat bagi makhluk hidup untuk bernafas. Untuk kita terutama ya sebagai manusia sangat bermanfaat untuk pernafasan kita. Nah, anak-anak, sebagian atau bisa disebut oknum ya, kadang itu ada oknum manusia yang melakukan kerusakan lingkungan atau kerusakan alam anak-anak. Nah, tujuannya itu memang untuk diri sendiri, kepentingan diri sendiri anak-anak. Contohnya ya, di berita-berita kadang kalian menyaksikan banyak sekali di provinsi-provinsi tertentu itu pembukaan lahan. Jadi hutan dibuka, dibakar secara liar, tujuannya itu untuk melakukan cocok tanam. Nah, tapi karena mereka itu melakukannya secara manual, mereka bakar, ternyata apinya merembet kemana-mana, meluas ke area hutan. Hutannya terbakar anak-anak, padahal hutan itu adalah tempat tinggal hewan atau habitat hewan dan tempat hewan mencari makan. Bayangkan kalau hewan sudah kehilangan habitatnya, hewan-hewan apapun termasuk hewan buas bisa turun atau bisa keluar dari hutan anak-anak. Mana yang dituju anak-anak? Ya pemukiman. Akhirnya pemukiman penduduk didatangi oleh binatang, entah itu mengambil hasil pertaniannya, sayurannya, atau bahkan memakan hewan ternak mereka. Itu karena kesalahan sedikit oknum manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, selanjutnya itu adalah contoh kerusakan adalah kerusakan laut, yaitu menangkap ikan di laut dengan cara pengeboman anak-anak atau menggunakan pukat harimau atau jaring yang besar dengan jaring yang kecil-kecil begitu. Nah,
saat menggunakan hal-hal tadi, ekosistem laut itu menjadi rusak, terumbu karang rusak, bahkan beberapa spesies ikan atau spesies hewan seperti penyu pun bisa terancam. Jadi ekosistemnya tidak seimbang. Nah, begitu ya anak-anak, selaku manusia sebaiknya kita menjaga kelestarian alam karena kitalah nanti yang akan memanfaatkannya seterusnya. Nah, pembahasan setelah ini Bu Guru tadi sudah menjelaskan manfaat pohon atau tumbuhan. Bu Guru akan menjelaskan bagian-bagian dari tumbuhan. Disimak ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, ini silahkan disimak catatannya juga. Ananda bisa membuka buku paket Ananda halaman 154 sampai 156. Disimak baik-baik ya Ananda. Bagian-bagian tumbuhan, Bu Vera mulai dari bagian paling bawah ya anak-anak. Bagian paling bawah dari tumbuhan terletak di bawah tanah. Ya, dia adalah akar. Selanjutnya naik ke atas, bagian yang kedua adalah batang. Setelah batang, kemudian ada daun. Daun, kemudian bunga, kemudian buah, dan juga biji. Tahu ya bagian-bagian tumbuhan? Ada akar, ada batang, ada bunga, ada daun, ada buah, ada biji. Bu Guru akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian dari tumbuhan yang tumbuh ke dalam tanah. Jadi akar itu bagian tumbuhan yang tumbuhnya itu ke dalam tanah anak-anak. Nah, ada dua jenis akar. Ada akar serabut, ada akar tunggang. Gambarnya seperti ini ya. Nih, akar serabut bentuknya itu seperti serabut. Serabut itu kayak benang-benang atau kayak rambut kecil-kecil gini, serabut ya. Nah, dan berukuran kecil. Kalau ini adalah akar tunggang. Akar tunggang biasanya ada satu akar besar lurus ke bawah, kemudian seperti memiliki cabang-cabang dari akar. Nah, ya. Akar serabut anak-anak biasanya dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Ciri-ciri tumbuhan berkeping satu itu salah satunya bijinya itu hanya memiliki satu keping anak-anak atau tidak memiliki belahan biji. Itu namanya berkeping satu. Berkeping satu biasa disebut juga dengan monokotil. Nah, tumbuhan yang memiliki akar serabut itu contohnya adalah padi dan jagung. Kemudian akar tunggang. Tumbuhan yang memiliki akar tunggang biasanya adalah tumbuhan berkeping dua. Nah, maksudnya di sini berkeping dua itu salah satu cirinya bijinya itu terdapat dua keping atau kepingan ganda. Jadi ada belahan bijinya anak-anak, ada dua bagian bijinya tapi dia menempel jadi satu. Nah, contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang adalah mangga, jambu. Nah, itu ya. Nah, kemudian apa fungsi akar? Fungsi akar itu ada beberapa anak-anak. Yang pertama, akar itu berfungsi menyerap air, menyerap mineral, garam mineral dan unsur hara yang ada di dalam tanah. Jadi dia yang menyerap anak-anak, menyerap air, menyerap zat mineral, menyerap unsur hara dari dalam tanah. Kemudian fungsi yang kedua adalah menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Jadi dia tetap kokoh ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, fungsi akar adalah menyimpan cadangan makanan. Tapi ini tidak pada semua tumbuhan anak-anak, hanya pada tumbuhan tertentu. Contohnya singkong atau ketela pohon, bengkuang, wortel dan sebagainya. Nah, selain
bentuk-bentuk akar seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, akar serabut dan akar tunggang, ada beberapa bentuk akar yang lain anak-anak. Coba disimak di buku paket kalian. Ada akar gantung. Akar gantung ini keluar dari bagian atas tumbuhan anak-anak. Kemudian dia menggantung ke bawah panjang-panjang seperti ini. Nah, akar gantung ini biasanya terdapat pada pohon beringin. Di Bali ini banyak pohon beringin ya anak-anak. Kemudian banyak sekali bagian yang menjuntai ke bawah. Nah, itu namanya akar gantung pada pohon beringin. Kemudian yang kedua adalah akar napas. Akar napas ini dia muncul ke permukaan tanah untuk masuk ke udara. Akar nafas ini dimiliki pada jenis pohon bakau jenis api-api. Bentuk yang selanjutnya adalah akar tunjang. Nah, akar tunjang ini anak-anak, dia itu fungsinya untuk menunjang tumbuhan agar dia tumbuh tegak. Akar tunjang ini tumbuhnya ke arah kemana-mana. Akar tunjang ini dimiliki oleh tumbuhan pohon pandan. Kita sering kan melihat pohon pandan di sekitaran jalan itu dikembangbiakkan atau ditanam banyak-banyak gitu. Nah, itulah akar tunjang. Selanjutnya adalah batang. Bagian yang kedua dari tumbuhan adalah batang. Batang tentu dari bawah yang nempel di tanah sampai bagian atas ya anak-anak. Nah, batang ini adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi batang juga ada beberapa sayang. Yang pertama, tadi diingat-ingat ya, kalau akar itu fungsinya menyerap air, menyerap unsur hara dan zat makanan dari dalam tanah. Kalau fungsi batang, kalau batang itu dia fungsinya menyalurkan, ya, menyalurkan air, menyalurkan unsur hara, menyalurkan zat makanan ke semua bagian tumbuhan, ke daun, ke bunga, ke buah. Nah, itu tugasnya batang. Menyalurkan air, zat mineral atau zat unsur hara atau zat makanan ke semua bagian tumbuhan. Selanjutnya, yang kedua fungsi dari batang adalah tempat tumbuhnya daun, tempat tumbuhnya bunga, tempat tumbuhnya buah. Dan yang ketiga adalah batang sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ini juga hanya pada tumbuhan tertentu. Contohnya adalah tebu. Paham ya sayang ya? Nah, anak-anak, ada dua jenis batang pada tumbuhan. Yang pertama, ada tumbuhan yang memiliki batang berkayu dan ada tumbuhan yang memiliki batang basah atau berongga. Coba diperhatikan gambarnya. Nah, batang berkayu biasanya ciri-cirinya batangnya itu kuat. Jika sudah dewasa sangat susah dipatahkan karena dia padat, ada kayunya. Contohnya pohon jati, pohon rambutan, pohon mangga. Pokoknya yang ada kayunya di dalamnya ya sayang ya. Kemudian jenis yang kedua adalah batang basah atau berongga atau lunak. Kalau ini sangat gampang dipatahkan bahkan ya. Nah, contohnya apa? Ini apa? Seledri. Apalagi contohnya? Bayam. Apalagi? Jagung, padi. Banyak ya contohnya batang basah. Nah, yang selanjutnya bagian dari tumbuhan adalah daun. Daun adalah berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang memanfaatkan atau dengan bantuan sinar matahari. Nah, proses fotosintesis itu terjadi pada daun ya anak-anak, diingat-ingat. Selain sebagai tempat proses fotosintesis, daun juga berguna sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernafasan pada tumbuhan melalui pori-pori mulut daun atau disebut dengan stomata. Anak-anak,
Berdasarkan bentuknya, daun dibedakan menjadi 3. Coba diperhatikan gambarnya dari buku paket kalian ya. Ada daun bentuk tulang daun menyirip, bentuk tulang daun menjari, dan bentuk tulang daun sejajar. Nah, coba diperhatikan. Apa ayo contohnya tulang daun menyirip? Banyak ya anak-anak. Menyirip itu yang paling sering kita jumpai di sini tuh pohon mangga. Kemudian yang sering ada di dekat kita itu pohon Kamboja atau di sini disebut dengan bunga Jepun. Itu juga bentuk daunnya menyirip ya. Kemudian jambu dan lain sebagainya. Kemudian bentuk tulang daun yang kedua, tulang daun menjari. Ini contohnya. Daun apa ini? Ya betul, daun pepaya. Cari tahu ya, apalagi contoh bentuk daun menjari. Kemudian bentuk tulang daun sejajar. Jadi dia lurus semua ke atas sayang, sejajar, semua lurus. Nah, nih, ini contohnya apa? Seperti tanaman palem-paleman. Kemudian daunnya bambu. Tahu ya sayang ya? Pintar. Nah, selanjutnya bagian dari tumbuhan adalah bunga, buah, dan biji. Anak-anak, bunga itu memiliki peranan penting bagi tumbuhan karena pada bunga terdapat alat perkembangbiakan tumbuhan anak-anak. Nah, alat perkembangbiakan tumbuhan itu ada pada bunga. Sebelum itu, Bu Guru akan jelaskan bagian-bagian tumbuhan ya. Coba dilihat gambar buku kalian. Maaf ya, gambarnya tidak berwarna. Sekarang Bu Guru jelaskan. Bagian dari tumbuhan, kalau dari bawah sekali namanya tangkai bunga. Setelah tangkai bunga, kemudian ada kelopak bunga. Tangkai bunga dan kelopak bunga biasanya berwarna hijau muda ya sayang ya. Kemudian di atas tangkai bunga ada mahkota. Nah, mahkota bunga itu biasanya yang warnanya cerah, warnanya warna-warni, cerah, itu kelopak bunga. Itu mahkota bunga ya. Kemudian selanjutnya adalah putih. Ada putih, kemudian ada benang sari, banyak benang sari, dan ada bakal biji, ada bakal buah. Nah, seperti yang Bu Guru sebutkan tadi ya, bunga ada, di dalam bunga ada alat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu putih dan benang sari. Sedikit Bu Guru singgung ya, putih itu adalah alat perkembangbiakan tumbuhan betina. Sedangkan benang sari adalah alat perkembangbiakan atau mohon maaf alat kelamin jantan pada tumbuhan. Nah, ingat ya, anak-anak. Buah dan biji merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Jadi gini anak-anak, ketika alat kelamin jantan pada tumbuhan yaitu putih telah diserbuki oleh serbuk sari pada benang sari, si alat kelamin jantan tumbuhan, maka akan terjadi proses penyerbukan. Yang penyerbukan tadi akhirnya akan tumbuh menjadi biji. Begitu ya anak-anak. Nah, biji kemudian itu akan dilindungi yang namanya daging buah. Jadi biji itu letaknya ada di dalam buah. Begitu ya sayang ya. Nah, demikian yang dapat Bu Guru sampaikan untuk proses perkembangbiakan tumbuhan secara detail. Nanti akan ada insya Allah di kelas 6. Terima kasih banyak ya anak-anak. Mohon maaf jika penjelasan Bu Guru tidak terlalu jelas. Jadi Ananda silahkan membacanya kembali atau mendengarkan video Bu Guru dan baca buku paket dan catatan kalian. Terima kasih ya anak-anak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jaga kesehatan, bantu orang tua, dan kerjakan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.